Halo semua, kenalin nama gue Rizal Firdaus dan gue sekarang berstatus sebagai mahasiswa dan sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kemarin gue ikutan coba daftar program pengabdian dari Universitas Tirta Yasa dan gue bersyukur di tahap pertama kemarin di saat pengiriman esai dan juga pengisian formulir gue berhasil lolos di tahap pertama. Dan sekarang tahap kedua gue ditugasin buat video tentang presentasi esai yang kemarin gue kirim ke sana. Jadi di tahap pertama itu, seluruh peserta yang mendaftar diwajibkan untuk membuat esai dengan tema Sustainable Development Goals dan inovasi akan diberikan untuk mendukung tujuan Sustainable Development Goals tersebut. Sebelum gue mempresentasikan soal esai gue mengenai Sustainable Development Goals itu, sebaiknya gue jelasin terlebih dahulu apa itu Sustainable Development Goals. Jadi, Sustainable Development Goals atau SDGs itu merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu disetujui oleh negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Nah, Sustainable Development Goals ini atau disingkat dengan SDGs memuat 17 tujuan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang menyetujuinya itu. Nah, Indonesia, negara kita itu termasuk ke dalam negara yang menyetujui program SDGs ini. Nah, jadi 17 program yang diusung di dalam SDGs ini diantaranya yaitu ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, sanitasi yang baik, sumber air yang baik juga, dan masih banyak lagi. Di dalam esai yang gue tulis kemarin, gue fokus kepada bidang pendidikan yang berkualitas. Menurut gue, pendidikan bisa dikatakan berkualitas jika sudah tidak ada ketimpangan di dalamnya. Misalnya, pemerataan yang seimbang antara pendidikan yang ada di perkotaan dan juga di pedesaan. Akses ke sekolah atau ke tempat pendidikannya itu baik, tidak mengancam keselamatan seperti yang ada di desa-desa pedalaman, dan juga kualitas dari infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu harus seimbang dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Sayangnya, di negara Indonesia kita ini, kesenjangan sosial di bidang pendidikan sangat begitu terasa. Ketimpangan-ketimpangan di bidang pendidikan ini sangat begitu tinggi karena perbedaan kualitas pendidikan yang ada di perkotaan dan di pedesaan sangat begitu terasa bedanya. Bayangkan saja akses ke tempat pendidikan atau ke sekolah yang dihadapi oleh para peserta didik yang ada di pedesaan itu kadang bisa mengancam nyawa mereka. Mereka rela melewati sungai besar yang begitu deras untuk mengikuti suatu pembelajaran. Sedangkan di perkotaan mereka dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang baik seperti perjalanan yang nyaman ataupun infrastruktur yang ada di sekolahnya tersebut. Nah, jadi di Indonesia ini belum bisa dikatakan sebagai pendidikan yang berkualitas karena masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di bidang pendidikan. Nah, ketimpangan ini jadi penghambat bagi Indonesia untuk mencapai tujuan daripada program SDGs tadi. Karena dengan ketimpangan pendidikan ini, maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan nantinya akan jauh berbeda. Sayang sekali jika pemuda-pemuda Indonesia yang ada di desa tidak seberkualitas dengan pemuda yang ada di perkotaan. Sedangkan pemuda yang ada di desa pun sangat begitu banyak potensinya dan terhambat oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di bidang pendidikan tersebut. Dan pada akhirnya itu bisa menghambat kemajuan negara kita Indonesia. Nah, untuk menyetarakan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dan juga di perkotaan, gue berpikir bahwa kepercayaan diri dan juga kesadaran diri adalah kunci dari kesetaraan kualitas sumber daya manusianya nanti. Bayangkan saja, kalau misalkan pemuda yang ada di desa atau sumber daya manusia yang ada di desa mempunyai potensi yang tinggi atau berkualitas, dan sayangnya mereka tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi
dan kesadaran diri yang tinggi juga, bahwa dirinya merasa mempunyai kemampuan yang lebih dan itu bisa menunjang kehidupannya di masa depan. Sebaliknya, jikalau ada orang di perkotaan dengan kualitas pendidikan yang lebih berkualitas daripada pendidikan yang ada di desa, tapi sayangnya mereka tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan juga kesadaran diri yang tinggi terhadap potensinya, maka potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa terhambat dan tidak bisa maksimal menjadi penopang hidupnya. Nah, di dalam menciptakan sumber daya manusia yang nantinya mempunyai kepercayaan diri atau self-awareness dan juga self-confidence atau kesadaran diri yang tinggi, maka gue punya inovasi untuk menciptakan hal tersebut. Salah satunya adalah campaign Aku Mau Sekolah. Nah, jadi campaign Aku Mau Sekolah ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong kesadaran diri anak-anak bahwa pendidikan itu penting. Dan seperti jargonnya Aku Mau Sekolah, maka si anak tersebut ditumbuhkan rasa keinginannya, rasa kesadaran dirinya untuk mau bersekolah. Nah, dengan kesadaran dirinya yang timbul dari dirinya sendiri, maka proses sekolah pun akan jalan dengan baik. Karena semangat sekolah yang telah diterapkan kepada anak itu sudah sampai kepada dalam dirinya. Nah, dengan kepercayaan diri dan kesadaran diri atau self-awareness dan self-confidence yang tinggi ini, gue berharap sumber daya manusia yang ada di Indonesia nantinya bisa menopang Indonesia untuk lebih maju lagi dan bisa membuat masyarakatnya sejahtera. Semoga video ini juga bisa bermanfaat. Gue pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.